Aku tidak akan pernah mengikuti mereka. Tidak akan pernah. Kita tidak mengikuti mereka. Cuman kita hanya berpindah. Sudah kau sampaikan pesanku. Kenapa kamu ingin sekali merayakan Maulid? Kau punya seorang kekasih? Iya. Aku juga. Apa yang ingin kau berikan untuk kekasihmu dari ulang tahun? Bagus. Bagus sekali. Aku ingin memberikan kekasih bunga. Apakah ada yang salah di antara kita? Tidak ada yang salah. Ini hanya tentang cara mencintai saja. Tapi tidak ada bedanya. Kau tidak sedang memaksaku untuk memberikan baju untuk kekasihku di hari ulang tahunnya, kan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Allah. Ya Imam al-Rusli Ya Sanadi Anta ba'dallahi mu'tamadi Fabidunya ya wa akhirati Ya Rasulullah خذ بيدي Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukarram Al-Ustadz Ad-Duktur Babun Soeharto Karraisil Jami'ah Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Al-Mukarram Karraisil Qismul Kuliyatud Dakwah. Al-Mukarram Sri Yulistionanisi Kamusrifah Kapita Selekta Dakwah. Wala tansa jami'il asdiqai al-mahbubah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin amma. Awalan hayya naskurullaha azza wa jalla alladzi qad a'ta'ana ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a an nastami'a fi hadzal makan bil barakatil alhamdulillah. Saniyan salatan daiman mutalazimaini ala habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil khalqi wal khulq. Salisan ajlisuhuna sa'uqtilakum anil maulid nabi. Hadirin al-kiram, hal ngaruftum anil maulid nabi? Apa yang kalian ketahui tentang maulid nabi? Jika dilihat dari desa-desa sekitar kita, di sekeliling kita, maulid nabi adalah hari di mana untuk memperingati lahirnya Rasulullah SAW, baginda kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah 570 Masehi. Mengapa kok disebut dengan tahun Gajah? Rasulullah SAW ketika beliau lahir bertepatan dengan adanya kejadian yang dipimpin oleh Raja Abraha dengan pasukan gajahnya untuk menghancurkan Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan siap siaga melindungi Ka'bah. Ketika
ketika Raja Abroha itu sudah menggerakkan pasukannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan siap siaga mengirimkan burung ababil yang membawa batu-batu kerikil di kakinya dan dijatuhkan kepada pasukan gajah, dan mereka pun lari tunggang langgang tanpa arah dan tewas wafat tanpa tersisa apapun. Dan dengan peristiwa ini turunlah surat Al-Fil yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Al-ayat. Namun di sisi lain, ketika Rasulullah SAW, di mana hari itu adalah hari amat sangat sejuk, pepohonan ikut tunduk bersayup-sayup dengan di arah angin yang sepoi-sepoi. Di mana hari itu kita bisa merasakan kesejukan, keindahan betapa bumi menyanjung Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Sekarang kita mengetahui ketika Rasulullah SAW pada masa kecilnya. Ketika Rasulullah SAW lahir, tidak ditemani dengan ayahandanya yang bernama Abdullah. Dan selang beberapa lama Rasulullah SAW lahir, Ibu Fatih, Ibu Aminah, ibunda dari Rasulullah SAW pun wafat. Lalu Rasulullah SAW digantikan oleh Abdul Muthalib, kakeknya. Ketika berusia 7 tahun, Rasulullah SAW ditinggalkan oleh kakeknya. Betapa sedihnya ya Rasulullah SAW saat itu, ditinggalkan oleh ayahnya, ditinggalkan oleh ibunya, kemudian ditinggalkan oleh kakeknya. Lalu siapa yang menjaga Rasulullah SAW kemudian? Rasulullah SAW kemudian dijaga oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Ketika beliau kecil, beliau disusui oleh ibunda Halimah. Nah, ketika berusia 25 tahun, Rasulullah SAW dipinang oleh Ibu Khadijah, dan ketika itu Ibu Khadijah itu berusia 40 tahun. Namun jangan terlupakan, ketika Rasulullah SAW kecil, beliau amat sangat menyukai dengan yang namanya menggembala. Setiap hari menggembala dengan sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Hingga sampai beliau wafat, beliau selalu berteman dengan Abu Bakar Az-Siddiq. Nah, kemudian kita lihat kembali bagaimana Rasulullah SAW dulunya itu memang di lingkungan kafilah Bani Quraisy. Namun ada satu kesedihan di mana Rasulullah SAW tidak dapat mengislamkan Abu Thalib sebagai pamannya. Karena pada saat Abu Thalib sudah menemui ajalnya, Abu Thalib tidak bisa mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena saat itu Abu Thalib menjadi pemuka ajaran nenek moyangnya. Kita harus tahu bahwasanya Rasulullah SAW banyak sekali mukjizat yang dimilikinya. Salah satunya ketika kecil, beliau ketika bermain di ladang bersama Abu Bakar itu didatangi oleh malaikat Jibril bersama malaikat-malaikat yang lain untuk dibersihkan hatinya dari kotoran-kotoran agar beliau selalu tetap suci. Nah, itulah salah satu keutamaan dan kelebihan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW itu dapat membelah bulan. Dan adapun Rasulullah SAW mempunyai mukjizat di mana
mujizat itu tidak dimiliki oleh nabi-nabi lainnya, yaitu Nabi Muhammad menjadi nabi terakhir dan menjadi rasul paling akhir dari para kenabian, dan menjadi pedoman yang ditujukan kepada agama Islam adalah pedoman Al-Quran. Kemudian jika kita lihat kembali pada zaman jahiliyah sebelum Rasulullah SAW datang, di mana zaman jahiliyah adalah zaman kebodohan. Mengapa kok dikatakan kebodohan ya? Karena pada zaman itu orang-orang Arab masih sangat menyukai dengan kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Pada saat itu orang-orang masih suka menyembah berhala yang ada namanya Lata, Uzza, dan Manat. Kemudian dan pada saat itu pula orang-orang Arab menganggap jika kita melahirkan seorang bayi perempuan maka harus dikubur-kubur, karena mereka beranggapan bahwa jika ada bayi perempuan itu dianggap kesialan dan tidak ada benarnya. Kemudian bisa kita lihat lagi, orang-orang Arab amat sangat suka dengan judi, amat sangat suka dengan khamar, dan itu merupakan pertentangan dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW mempunyai beberapa sifat yang dimana ada sidik, yaitu dengan kejujuran beliau. Beliau amat sangat jujur. Kemudian yang kedua yaitu ada tablik, yaitu yang berarti menyampaikan, dimana Rasulullah SAW menyampaikan dakwanya dari awal yang sembunyi-sembunyi hingga kemudian terang-terangan. Yang ketiga yaitu ada amanah, yang artinya dapat dipercaya. Rasulullah ketika menyampaikan dakwanya beliau amat sangat amanah. Apa yang diwahyukan oleh Allah, yang diturunkan melalui malaikat Jibril, beliau sampaikan amat sangat dengan amanah. Terakhir adalah adanya fatonah, yang artinya cerdas, di mana Rasulullah SAW itu amat sangat cerdas menyikapi apapun. Kemudian kita juga bisa mengetahui apa saja keteladanan yang dapat kita ambil dari Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu dari kesabaran beliau. Ketika Rasulullah SAW mendakwahkan dakwahnya, Rasulullah itu mempunyai amat sangat banyak peristiwa, kejadian yang membuat beliau hingga terpuruk, bahkan beliau sakit. Namun Rasulullah SAW tetap saja menjalankan dakwahnya hingga agama Islam itu bisa masuk dalam Indonesia. Nah, jika kita lihat tradisi apa saja sih yang ada di Indonesia ini, yaitu salah satunya adalah adanya peringatan Maulid Nabi dari tahun ke tahun, yang adanya diadakan pengajian akbar, ataupun adanya tradisi yang dalam Jawa yaitu adanya grebek mulut. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita menghormati, bagaimana kita mengingat akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga bisa meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW adalah junjungan kita, suri tauladan kita, bagaimana kita untuk berperilaku ke depannya agar menjadi mau'izatul hasanah, berperilaku yang akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang bisa ditiru oleh teman-teman kita ataupun sekitar kita. Nabi Muhammad SAW membagikan cahaya di atas cahaya. Manusia tidak seperti manusia. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni wa yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Al-ayat. Jika kita mencintai Rasulullah SAW, maka tirulah akhlak beliau, bagaikan beliau adalah mau'izatul hasanah.
pedoman untuk menjadikan kita akhlak yang berakhlakul karimah. Namun jika kita lihat di era modern ini, lantas bagaimana cara kita untuk menirukan akhlakul karimah beliau, yaitu dengan salah satunya yaitu mengikuti apa yang diajarkan oleh guru, menghormati apa yang guru ajarkan, berakhlakul karimahlah kepada guru, seperti hadis al-ulama'i warathil anbiya. Orang yang menyayangi Nabi pasti dia akan menjaga tutur katanya. Mungkin hadza faqat minni, syukran jazilan ala ihtimamikum, undur man qala wa la tandur man qala. Ila liqa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد.